Namaku Waduha Al-Munazzala. Aku biasa dipanggil Duha. Umurku 19 tahun. Aku seorang mahasiswa seperti kalian semua. Aku berkuliah di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Hari-hariku seperti biasanya, bangun, sholat, jalan, makan, tidur lagi, dan hal-hal lainnya. Tapi tidak untuk hari ini. Aku merasa berbeda, banyak berita yang tak kuduga, seperti kejahatan, korban banjir, kemalasan, dan hal lainnya yang begitu mengerikan di berita. Aku bertanya, ada apa dengan Indonesia? Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia, terletak di persimpangan jalur perdagangan internasional dari Samudra Hindia hingga Pasifik. Indonesia memegang peran strategis yang menentukan arah ekonomi, politik, dan keamanan kawasan. Letak Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya jalur vital dunia. Selat Malaka, Laut Natuna, dan alur laut Kepulauan Indonesia adalah nadi pergerakan global. Ribuan pulau, ratusan suku, dan ribuan budaya menjadikan Indonesia kekuatan yang lunak yang luar biasa. Budaya bukan sekedar warisan, tapi juga potensi, diplomasi, dan ekonomi kreatif. Indonesia memiliki sumber daya alam berbagai macam, dari emas di Papua, nikel di Sulawesi, batu bara di Kalimantan, hingga minyak dan gas di berbagai wilayah. Indonesia dianugerahi kekayaan alam yang menjadi tulang punggung perekonomian. Indonesia juga adalah paru-paru dunia, dari rumah bagai keanekaragaman hayati terbesar. Flora dan fauna bukan hanya kebanggaan, tapi juga aset strategis bagi masa depan. Pariwisata, pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri kreatif menjadi sumber penghasilan negara jika dikelola jujur dan adil. Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun di balik potensi besar tersimpan juga masalah besar. Korupsi bukan hanya mencuri uang negara. Korupsi mencuri masa depan anak-anak. Korupsi merampas hak orang miskin. Korupsi membunuh harapan secara perlahan. Sekolah rusak, rumah sakit kekurangan alat, jalan hancur, sementara sebagian pemerintah hidup mewah dari uang rakyat. Yang menderita bukan para koruptor, tetapi rakyat kecil. Jika korupsi terus dibiarkan, maka bangsa ini yang akan hancur. Indonesia bisa bersih jika kita berani jujur. Indonesia, negeri yang seharusnya damai, namun seringkali diwarnai kericuhan. Kericuhan lahir dari ketidakadilan, dari janji yang diingkari, dari suara rakyat yang tak didengar. Demo berubah rusuh, amarah berubah api, dan jalanan menjadi saksi kemarahan. Kericuhan bukan soal solusi, namun dia adalah tanda bahwa ada luka yang belum sembuh. Dengarkan rakyat sebelum teriakan berubah menjadi kerusuhan. Hutan adalah paru-paru negeri ini, tempat air bermula, rumah bagi ribuan makhluk hidup, penjaga keseimbangan alam. Namun hari ini, hutan tidak lagi aman. Atas nama pembangunan, atas nama investasi, atas nama kemajuan, negara membuka jalan, dan hutan menjadi korban. Keputusan dibuat di ruang ber-AC, jauh dari suara burung, jauh dari cerit satwa, jauh dari tangis masyarakat adat. Ketika hutan ditebang, satwa kehilangan rumah, air kehilangan jalan, dan bumi kehilangan pelindungnya.
Pembalakan liar dan eksploitasi tanpa batas menghancurkan masa depan, alam rusak, rakyat menderita, dan posisi strategis melemah. Bangsa besar lahir dari pendidikan yang kuat, namun ketika pendidikan lemah, moral pun runtuh. Anak-anak kehilangan arah, sopan santun memudar, kejujuran dianggap biasa, dan etika mulai ditinggalkan. Ketika pendidikan gagal membentuk karakter, maka generasi tumbuh tanpa pegangan. Ilmu tanpa moral adalah kosong, pintar tanpa akhlak adalah bahaya. Perbaiki pendidikan, selamatkan masa depan. Bangsa besar butuh generasi kuat. Tanpa pendidikan dan moral, strategi hanya menjadi peta tanpa arah. Semua berawal dari hal kecil. Satu orang membuang sampah sembarangan, lalu diikuti yang lain. Selokan tersumbat, air meluap, banjir pun datang. Padahal seharusnya mudah. Sampah dibuang ke tempatnya, lingkungan bersih, air lancar, hidup pun jadi nyaman. Banjir bukan hanya karena hujan, tapi karena kebiasaan. Jadi bukan hanya pemerintah, masyarakat pun memegang peran. Ketidakpedulian kecil bisa berdampak besar bagi masa depan bangsa. Indonesia bisa bangkit dengan kejujuran, persatuan, pendidikan, dan kepedulian. Geostrategi Indonesia akan kembali kuat dan disegani dunia. Geostrategi bukan hanya tentang letak, tapi tentang sikap. Masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Oke guys, hari ini kita akan membahas geostrategi Indonesia. Tapi sebelum masuk jauh, aku mau nanya dulu nih. Menurut kalian, Indonesia itu negara yang kuat atau yang lemah? Kalau dari segi potensi Indonesia itu sangat kuat, tapi kalau dari kenyataan Indonesia tuh masih jauh dari kata kuat, lemah banget gitu. Setuju, kita kaya tapi belum berdaulat sepenuhnya. Nah, masalahnya bukan di alamnya tapi di pengelolaannya. Dan juga di manusianya sih. Oke, kita mulai dari dasar dulu ya. Apa yang membuat Indonesia itu strategis? Mungkin karena letaknya ya, karena kita itu berada di antara dua benua dan dua samudra. Itu artinya Indonesia jadi alur perlintasan dunia. Mulai dari perdagangan, militer, diplomasi, semuanya lewat wilayah kita. Nah, makanya itu negara besar seperti Amerika, Cina, dan Jepang punya kepentingan di sini. Karena dia menguasai pengaruh. Berarti secara teori, Indonesia seharusnya sangat berkuasa. Iya sih kalau dikelola dengan benar. Tapi kenyataannya kita sering cuma jadi penonton. Nah, sekarang dari sisi politik nih. Menurut kalian, bagaimana sih geostrategi itu memengaruhi politik Indonesia? Nah, yang jelas banyak tekanan yang dari luar itu. Dan juga banyak lobby kepentingan. Bahkan kadang kebijakan kita terasa tidak sepenuhnya merdeka. Karena kalau ekonomi kita lemah, politik kita juga tuh mudah ditekan. Nah, makanya negara besar itu selalu buat secara ekonomi dulu. Jadi geostrategi, politik, dan ekonomi itu saling terkait ya? Sangat terkait. Sangat terkait kan? Iya. Oke, jadi nih kita mau bahas ekonomi. Harusnya posisi kita bikin ekonomi kita maju kan? Harusnya sih gitu, harus jadi pusat logistik dunia. Pusat industri maritim. Ada juga pusat perdagangan dari Asia Tenggara. Tapi nyatanya kita masih banyak impor. Dan ekspor kita tuh masih bahan mentah. Ya, seperti nikel, batu bara, sawit, semua dijual mentah. Dan untuk nilai tambahannya diambil dari negara yang lain.
Oh, jadi bisa dibilang kita kaya, tapi kita belum pintar ngelola kekayaannya. Iya, begitu. Kurang lebih begitu. Begitu, Mbak Dimas. Oke, nah sekarang terkait perkataan dulu nih ya, kenapa sih geostrategi itu kita tidak berkembang maksimal? Yang pertama sih karena korupsi. Dan juga mental. Sistemnya juga mungkin lemah. Mungkin juga ada dari pendidikan. Dan juga tuh pemimpin yang tidak visioner gitu. Walah, berarti masalah kita bukan di potensi ya, tapi di karakter. Iya, begitu. Kalau di karakter rusak, strategi sehebat apapun juga percuma. Oh, jadi supaya diskusi kita ini tidak berdasarkan opini, bagaimana kalau kita dengar langsung pendapat dari orang yang lebih berpengalaman? Setuju. Karena tuh biar dapat juga dari sudut pandang nyata gitu. Kita wawancarai satu narasumber saja, tapi lebih mendalam. Iya, siapa nih Mbak yang wawancara? Udah, kita bagi tugas ini kepada Mbak Melia Intan. Saya ingin bertanya tentang permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kan Indonesia itu akhir-akhir ini sedang dilanda berbagai masalah, kayak dari separatisme, udah itu pemuda-pemudinya yang jarang belajar dan lain-lain. Itu bagaimana? Oh iya, ini ya, saya akan jawab pertanyaan dari sampean. Jadi, sampean pernah nggak istilah metode geostrategis? Kurang tahu apa itu emang. Nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari sampean. Apa istilah metode geos? Yaitu metode untuk mewujudkan tujuan nasional dengan landasan-landasan dalam segi pertahanan. Yaitu satu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan nasional dari memanfaatkan sumber daya alam dari lautan, bisa dari tanah, itu hal yang paling mendasar dari penelitian. Oh, berarti seperti itu. Terus tujuan dari geostrategis itu apa ya? Nah, Mbak, jadi itu kalau untuk pengertian geostrategis tadi. Jadi di situ ada tujuan-tujuan, ada contoh-contoh, dan ada memang di situ metodenya itu nanti apa, dan untuk tujuannya sendiri. Itu adalah untuk menjaga kedaulatan bangsa ini atas pertahanan yang dimiliki oleh khususnya di Indonesia dalam segi militernya, dalam segi integritasnya, dan itu tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat khususnya di Indonesia. Nah, terus kalau untuk contohnya sendiri itu bagaimana? Contohnya ini sangat banyak, tapi saya contohkan singkat saja. Kalau untuk militer itu ketahanannya, dan itu dalam potensi untuk pengembangan diri, pengembangan militer itu kalau bisa potensinya ditingkatkan. Terus untuk selanjutnya dalam sumber daya masyarakat, ini kan kita sangat kaya sekali dalam urusan industri, dalam urusan pertanian, dalam urusan tanaman, dalam urusan segala apapun yang dihasilkan di bumi kita tercinta Indonesia ini, itulah yang bisa diambil, yang bisa dikerjakan dan mensejahterakan masyarakat khususnya di Indonesia ini. Nah, jadi jujur nih, jawaban dari Bapak itu tadi menampar banget sih. Iya, karena masalahnya memang kita sendiri. Bukan takdir, tapi kelalaian. Dan nasib, tapi pilihan. Dan kita tuh juga masih bisa sih memperbaikinya gitu. Dari diskusi dan wawancara tadi, apa sih pembelajaran utamanya? Bahwa kalau kita tuh posisi strategi tuh bukan jaminan kita tuh jadi negara yang sukses atau jadi negara yang maju gitu. Bahwa kekayaan alam bisa jadi kutukan kalau salah satu dikelola. Nah, itu bahwa pemimpin menentukan arah bangsa, negara. Dan bahwa juga rakyat harus sadar dan peduli. Dan juga bahwa perubahan itu tuh harus dimulai dari diri sendiri gitu. Oke nih guys, jadi kita sepakat ya, Indonesia itu sangat strategis.
Geostrategi itu memengaruhi politik dan ekonomi. Terus geostrategi tidak berkembang karena korupsi, mental, dan salah arah. Nah, pelajaran terbesarnya yaitu bangsa besar butuh karakter besar. Iya, sebenarnya Indonesia tuh nggak miskin. Cuma Indonesia salah urus. Mungkin juga bukan tidak mampu. Tapi kurang jujur aja sih. Dan juga bukan masalah kurang potensi. Tapi kurang Tanggung jawab. Itu sih penyebab yang buat geostrategi melemah.